Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kami dari kelompok 2 dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Syariah dengan nama PT23 bersama dengan Lembaga Keuangan Syariah yaitu Bank Bukopin Syariah akan menjelaskan tentang akad ijaroh. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad El Fajri, lalu ada teman saya Ferry Andriko dan Daniel Gunawan. Oke, slide selanjutnya. Penjelasan akad ijrah. Menurut Sabik dalam fikih sunnah, ijarah berasal dari kata al-azru, yang berarti al-iwadu dalam kurung ganti atau kompensasi. Ijrah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah, sewa, atau ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi, ijrah dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa dengan jalan penggantian atau membayar sewa atau upah sejumlah tertentu. Dari pengertian di atas, ijrah sejenis dengan akad jual beli, namun yang dipindahkan bukan hak kepemilikannya, tetapi hak guna atau manfaat dari suatu aset atau jasa atau pekerjaan. Aset yang disewakan atau objek ijrah dapat berupa rumah, mobil, peralatan, dan lain sebagainya. Karena yang ditransfer adalah manfaat dari suatu aset sehingga segala sesuatu yang dapat ditransfer manfaatnya dapat menjadi objek ijrah. Dengan demikian, barang yang dapat habis dikonsumsi tidak dapat menjadi objek ijrah. Karena ketika mengambil manfaat dari manfaatnya berarti menjadi miliknya. Bentuk lain dari objek ijrah adalah manfaat dari suatu jasa yang berasal dari hasil karya atau pekerjaan seseorang. Contohnya, Nona Saras menggunakan jasa penjahit Isma atau Isma mempekerjakan Elin. Hubungan pekerjaan dan pemberi kerja upah mengupah termasuk dalam akad ijrah dan penggunaan jasa harus membayar upah. Jenis akad ijrah diantaranya berdasarkan objek yang disewakan. Ijrah dapat dibagi menjadi dua, yaitu manfaat atas aset yang tidak bergerak, seperti rumah, aset bergerak seperti mobil, motor, pakaian, dan sebagainya. Manfaat atas jasa yang berasal dari karya atau pekerjaan seseorang. Jenis akad ijarah. Meski yang telah dikenal secara luas hanya ada dua, ijrah dan ijrah mutahiyah binta milik, berdasarkan PSAK nomor 107, ijarah dapat dibagi menjadi 4, yaitu ijarah merupakan sewa-menyewa objek ijarah tanpa perpindahan risiko dan manfaat atas kepemilikan aset terkait, dengan atau tanpa wa'ad untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik kepada penyewa pada saat tertentu. Ijarah mutahiyah bin tamlik adalah ijarah dengan wa'ad perpindahan kepemilikan aset yang diijarahkan kepada saat tertentu. Jual dan ijarah adalah transaksi menjual aset ijarah kepada pihak lain dan kemudian menyewa kembali aset ijarah yang telah dijual tersebut. Alasan dilakukannya transaksi tersebut bisa saja pemilik aset membutuhkan uang sementara ia masih memerlukan manfaat dari aset tersebut. Transaksi jual dan ijarah harus merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling bergantung, sehingga harga jual harus dilakukan pada nilai wajar dan penjual akan mengakui keuntungan atau kerugian pada periode terjadinya penjualan dalam laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian yang timbul di transaksi jual tidak dapat diakui sebagai pengurang atau penambah beban ijrah yang muncul karena ia menjadi penyewa. Ijrah lanjut menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari atau pemberi sewa. Jika suatu entitas penyewa objek ijrah untuk disewa lanjutkan, maka entitas mengakui sebagian beban ijrah atau sewa tanggungan untuk pembayaran ijrah jangka panjang dan sebagai beban ijrah untuk sewa jangka pendek. Dasar syariah. Sumber hukum akad ijrah.
terdapat dalam Al-Quran sebagian firman Allah Subhanahu Wa Taala, apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggalkan sebagian mereka atas sebagian lain yang lain beberapa derajat agar bagian mereka dapat menggunakan yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Yang kedua, sunnah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda, "Berkamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu." Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering." Oke, selanjutnya rukun dan ketentuan syariah ijarah. Rukun ijarah ada 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pelaku yang terdiri atas pemberi sewa atau pemberi jasa atau lesor atau mukjir dan penyewa atau pengguna jasa atau lese atau mustajir. Yang kedua, objek akan ijarah berupa manfaat aset atau makjur dan pembayaran sewa, atau bisa juga manfaat jasa dan pembayaran upah. Yang ketiga adalah ijab kabul atau serah terima. Ketentuan syariah akad ijarah: yang pertama, pelaku harus cakap hukum dan sudah balik. Yang kedua, objek akad ijarah terdiri dari manfaat aset atau jasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Misalnya sewa komputer, maka komputer itu harus dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak rusak. Yang kedua, harus yang bersifat dibolehkan secara syariah atau tidak diharamkan. Maka ijarah atas objek sewa yang melanggar perintah Allah tidak sah. Misalnya mengupah seseorang untuk membunuh, menyewakan rumah untuk tempat main judi, atau menjual hammer dan lain sebagainya. Yang ketiga, dapat dialihkan secara syariah. Contoh manfaat yang tidak dapat dialihkan secara syariah sehingga tidak sah akadnya. Harus dikenali secara spesifik. Yang keempat, harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang dapat menimbulkan sengketa. Misalnya kondisi fisik mobil yang disewa. Untuk mengetahui kejelasan manfaat dari suatu aset dapat dilakukan identifikasi fisik. Yang kelima, jangka waktu penggunaan manfaat ditentukan dengan jelas, misalnya 2 tahun. Yang B, sewa dan upah, yaitu sesuatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa atau pengguna jasa kepada pemberi sewa atau pemberi jasa sebagai pembayaran atas manfaat aset atau jasa yang digunakannya. Yang pertama, harus jelasnya besaran dan diketahui oleh para pihak yang berakad. Misalnya berkah atau serba merekrut karyawan yang ditugaskan sebagai pramuniaga, hubungannya adalah pekerja dan bekerja, dan gaji yang disepakati adalah sebesar 2 juta rupiah per bulan. Tidak boleh menyatakan gajinya tergantung dari penjualan perusahaan karena besarannya menjadi tidak pasti. Yang kedua, boleh dibayarkan akad dalam bentuk jasa atau manfaat lain dari jenis yang serupa dengan objek akad. Yang ketiga, bersifat fleksibel, dalam arti dapat berbeda untuk ukuran waktu, tempat, dan jarak serta lainnya yang berbeda. Misalnya sewa atas mobil yang jenisnya sama, misalnya Innova tahun 2011. Di Jakarta, sewa per harinya 500.000, sedangkan di Yogyakarta 400.000, atau menyewakan Yoko Kalua digunakan untuk menjual pakaian. Harga sewanya 20 juta per tahun. Tapi kalau digunakan untuk bengkel, Rp 25 juta per tahun, atau sewa toko untuk 1 tahun 25 juta. Tapi kalau 2 tahun harganya 45 juta. Begitu disepakati, maka harga sewa akan mengikat dan tidak boleh berubah selama masa akad. Yang C, ketentuan syariah untuk ijarah muntahiyah bint tamlik. Yang pertama, pihak yang melakukan ijarah muntahiyah bint tamlik harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah berakhirnya akad ijarah. Yang kedua, janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah adalah wad, harus yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah berakhirnya akad ijarah. Yang ketiga, ijab kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha atau rela
di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara komunikasi modern. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Daniel. Oke, sebelum akad ijarah berakhir, 1. Periode akad sudah selesai surat perjanjian, namun kontrak masih dapat berlaku walaupun dalam perjanjian sudah selesai dengan beberapa alasan. Misalnya, keterlambatan masa panen jika menyewakan lahan untuk pertanian, maka dimungkinkan berakhirnya akad setelah panen selesai. Yang kedua, periode akad belum selesai tetapi pemberi sewa dan penyewa sepakat menghentikan akad ijarah. Yang ketiga, terjadi kerusakan aset. Yang keempat, penyewa tidak dapat membayar sewa. Yang kelima adalah salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak berkeinginan untuk meneruskan akad karena memberatkannya. Kalau ahli waris merasa tidak masalah, maka akad tetap berlangsung. Kecuali akadnya adalah upah menyusui, maka bila sang bayi atau yang menyusui meninggal, maka akadnya menjadi batal. Ini adalah contoh transaksi yang pada tanggal 10 Maret 2022, PT 23 bersama membayar hutang kepada PT 5 Sekawan dengan menggunakan jasa Bank Bukopin Syariah sebesar 50 juta rupiah dengan dikenakan admin bank yang telah disepakati sebesar 10.000 rupiah. Berikut adalah jurnal-jurnal transaksi tersebut. Kita menjurnal utang usaha 50 juta, biaya admin 10 juta, dan kepada kas yang sebesar 50 juta 10.000. Ini adalah laporan keuangan Bank Bukopin Syariah. Ini adalah salah satu contoh dari contoh laporan keuangan Bank Bukopin Syariah pada tahun 2021. Dari Maret 2021 sampai Desember 2021. Oke, bentuknya kayak gini. Oke. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.